Cilacap terkini diprotes pemilik kapal. Ini jawaban KUD Mino Saroyo untuk mekanisme aplikasi Xstar dan mekanisme penyaluran BBM biaya administrasi lelang. Eksklusif Jurnal Media. Diprotes pemilik kapal, puluhan pemilik kapal datangi Dinas Perikanan hari Jumat 13 September 2024. Eksklusif Jurnal Media. Kami sebetulnya sangat mentaati aturan yang ada, baik dari KUD. Kami juga KUD sebagai panutan buat kami juga. Hari ini kami minta kebijakan karena di aplikasi Star ini tidak pengajuan dekor tidak diikutsertakan biaya bal. Jadi dari situ kami minta kebijakan ke ketua KUD, tapi mereka kan harus dewan rapat di tahun depan Februari. Cuma saya nggak minta kompensasi selama masa tunggu ini, ada kebijakan dari dia. Kami tetap bayar kok. Protes dan keluhan pemilik kapal nelayan di Kabupaten Cilacap tentang biaya administrasi lelang dan kuota BBM menjadi hal yang paling penting. Dinas Perikanan melakukan mediasi dan ini jawaban KUD Mino Saroyo. Eksklusif Jurnal Media. Memang kalau di Redcom Xstar itu tidak mempersyaratkan SPU atau BAL untuk pengisian BBM. Namun kami, KUD Mino Saroyo selaku pengelola penyalur BBM bersubsidi, harus ada kontrol kami. Ya kontrol kami ya, kalau mereka beli BBM untuk melaut, ya mestinya kan harus ada bukti hasil tangkapan mereka yang dijual di tempat pelelangan kita. Maka untuk fungsi artinya kontrol itu adalah pernah kami mendapatkan sanksi administrasi dulu pada tahun 2007 oleh BPK Pertamina itu sebesar 3,7 miliar. Artinya dipertanyakan bahwa ini tidak ada SPI, surat berlayar, atau SIB, surat izin berlayar, kok BBM-nya banyak banget. Karena untuk pembuktian bahwa tidak ada SIB kok diberikan kepada nelayan, ya buktinya mereka, hasil tangkapan mereka dijual di TPI. Kalau 2007 kita tidak bisa membuktikan bahwa kapal-kapal nelayan yang isi BBM bersubsidi penyalurnya adalah KUD Mino Saroyo, tidak ada pembuktian bahwa mereka hasil tangkapannya di TPI, dan kita benar-benar kena sanksi administrasi itu. Dan alhamdulillah dengan kita bisa membuktikan bahwa kapal nelayan BBM bersubsidi yang melaut hasil tangkapannya dijual di TPI, alhamdulillah akhirnya gugur sanksi. Maka sampai sekarang pun bahkan kami Pertamina mengetahui bahwa pengisian BBM bersubsidi harus ada bukti hasil tangkapan nelayan yang dijual. Terus solusi yang terbaik seperti apa untuk win-win solution yang terjadi, Pak? Untuk mereka kan tadi minta keringanan biaya administrasi lelang yang dari 5,5%. Nah, kami 5,5% itu semenjak 1 Januari 2010. Jadi implementasi PP 38 tahun 2007 kalau tidak keliru, dulu TPI kan dikelola oleh pusat, provinsi, diserahkan oleh Pemkab Kabupaten, dan Pemkab Kabupaten memberikan kepercayaan kepada lembaga yang membidan, yaitu KUD Mino Saroyo, untuk mengelola tempat pelelangan ikan. Dulunya restribusi, setelah oleh KUD, dikelola oleh KUD, berbunyi BAL, biaya administrasi. Itu hasil konsultasi kami dengan BPK yang ada di Semarang. Kalau kami masih memungut restribusi, yang namanya restribusi atau pungutan harus masuk ke kas. Jadi itu, maka
Bahkan kalau untuk BBM bersubsidi itu memang dulu pernah ada beberapa pengusaha yang mendirikan SPBU di sini, tapi oleh Pertamina Pusat, kenapa tidak Mino Saroyo? Karena selama ini dinilai untuk Cilacap penyalur BBM bersubsidi oleh pihak Pertamina itu yang fungsi kontrolnya sangat maksimal. Jadi keringanan yang diminta gimana Pak? Keringanan yang diminta karena ini sudah diputuskan keputusan RAT tahun tutup buku tahun 2023, ya nanti kita sampaikan lagi kepada rapat tertinggi, rapat paripurna di tutup buku tahun 2024. Kami kan hanya sebagai nahkoda, bukan pemilik koperasi. Di bulan apa itu Pak? Insya Allah bulan Februari kalau tidak ada kendala, tidak ada gangguan. Biasanya molor lewat dari bulan Februari apabila ada pilkada kayak Kalau penentuan 5%-nya itu berdasarkan keputusan RAT itu Pak? rapat. Jadi sebelum RAT, keputusan RAT sudah pra RAT di 8 kelompok kami sosialisasikan nanti bahwa ini ada pengusaha yang minta bal untuk ini, dan nanti keputusannya di RAT. Itu ada kemungkinan Pak bisa diturunkan Pak? Ya insya Allah bisa selama anggota menyetujui, mungkin keputusan semua di anggota. Kami hanya melaksanakan. Tadi minta turun berapa Pak? Dari 5,5 Pak? Mereka sih belum nyebut, tidak nyebut minta berapa. Tapi yang jelas kalau untuk yang lari ke sosial, subsidi silang untuk sosial, untuk santunan, kematian, untuk pembagian beras paceklik, dan untuk satu lagi berita acara kecelakaan di laut, pencarian dan sebagainya, itu nggak bisa. Karena nanti kalau itu dikurangi, berarti nelayan akan nelayan tidak ada subsidi disilang antara pengusaha dengan nelayan tradisional. Ya, terakhir Pak, kecil. sampaikan Pak kepada teman-teman nelayan Cilacap, koperasi dan pengusaha Pak berkaitan dengan isu liar ini Pak. Silakan. Isu liar mengenai perihal apa? Yang tadi balnya mungkin dirasa mencekik, bahasa tanda kutip. Tapi justru bal 5,5%. Justru nelayan kecil malah tidak merasa terganggu. Artinya memang itu yang dikehendaki mereka. Jadi hanya para pengusaha kapal besar saja, pengusaha-pengusaha saja yang merasa keberatan karena adanya PNBP pasca produksi. Sebelumnya kan PNBP kan praproduksi. Memang kalau pasca produksi kami sendiri, KUD sendiri mengelola kapal juga ya cukup berat. Hanya faktor penyebabnya itu aja sih. Sebelumnya ya tidak ada masalah. Sebelum PNBP pasca produksi, pada saat pra produksi tidak masalah, tidak ada. Mudah-mudahan pemerintah dengar. Artinya dengan pasca produksi apakah sebaiknya dikembalikan ke praproduksi lagi, jangan pasca produksi, kayaknya udah aman. Ya, matur nuwun. Sama-sama. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.